Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah kabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Allah mudahkan urusannya. Allah bereskan cicilannya. Allah lunaskan hutangnya. Mudah-mudahan yang jawab salam, kalau yang belum ketemu jodohnya, Allah pertemukan dengan jodoh yang soleh atau yang solehah. Banyak yang jomblo ya. Yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita soleh dan solehah. Ibu-ibu, teteh yang gak mau jawab salam, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Astagfirullahaladzim. Aufa ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil mukarram wal mukarramah yang sama-sama kita hormati, wabil khusus Direktur Yasmina Foundation Bunda Iis Istiqomah beserta jajaran pengurus, juga manajemen Sekolah Kreativa, serta Bapak Ibu yang mohon maaf tidak Aufa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat ta'zim Aufa kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Rekeningnya sehat? Pokoknya sekarang mah yang penting alhamdulillah, summa alhamdulillah, karena memang tidak ada yang bisa kita lakukan atas nikmat yang segala Allah berikan kepada kita kecuali bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kata baginda Nabi SAW dalam salah satu hadis beliau, ketika ditanya bagaimana cara bersyukur ya Rasulullah, kata Nabi SAW, unzur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah ke bawah dalam urusan dunia kalian, maka kalian tidak akan meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Maka kata Nabi SAW, cara bersyukur adalah kita harus banyak-banyak melihat ke bawah. Sesekali untuk motivasi kerja, untuk pencapaian, kita boleh melihat ke atas. Tapi jangan lupa kita juga harus banyak melihat ke bawah. Kalau kita punya masalah, ketahuilah banyak di luar sana yang masalahnya lebih berat dari kita. Betul apa betul? Kalau kita punya utang, lihat juga di luar sana banyak yang mungkin hutangnya lebih banyak dari kita. Kalau kita masih pakai motor, jangan buru-buru lihat yang punya mobil.
Di luar sana juga banyak yang belum pakai motor. Maka kita akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk motor tersebut. Maka kata Nabi SAW, cara bersyukur adalah unzur ila man huwa asfala minkum. Kita harus banyak-banyak melihat ke bawah. Ketika kita sudah bersyukur, janji Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat untuk kalian. Kalau gaji kita baru 2 juta, 3 juta, jangan buru-buru lihat yang gajinya 2 digit dong. Lihat orang di luar sana banyak yang susah dapat kerja, betul apa betul? Maka kita akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk gaji 2-3 juta tersebut. Kalau kita masih pakai motor, jangan buru-buru lihat yang punya mobil. Kita lihat di bawah kita, maka nanti ketika kita bersyukur, insya Allah kalau kita bersyukur atas gaji kita, insya Allah nanti lama-lama gajinya akan Allah tambah. Mudah-mudahan semuanya cepat naik gaji, cepat luas rizkinya. Ini bukan titipan, ini nyeplos sendiri. Bukan titipan ini Bu Direktur, mohon maaf. Ini nyeplos sendiri. Jadi doa ya, mudah-mudahan Yasmina Foundation jadi makin gede, makin luas manfaatnya, makin luas barokahnya, biar jadi jalan rizki buat yang ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau kita masih pakai mobilnya Ayla, Agia, jangan buru-buru lihat yang punya Alphard. Banyak di luar sana yang belum punya mobil, bahkan belum punya motor. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dalam bentuk mobil tersebut, insya Allah lama-lama mobilnya Allah ganti jadi lebih bagus, atau mobilnya Allah tambah. Kalau kita baru punya rumah satu walaupun kecil, ya, lihat di luar sana banyak yang belum punya rumah. Kemudian ketika kita syukuri nikmat Allah dalam bentuk rumah tersebut, insya Allah lama-lama rumahnya juga akan Allah tambah. Kalau kita punya istri satu, ya suzon nih pasti kan. Ibu-ibu jangan suzon sama Ufa dong. Kalau kita punya istri satu, kemudian kita bersyukur, Pak, insya Allah akan Allah tambah kasih sayangnya. Tuh kan, jangan suzon dong sama Ufa. Masih siang nih. Buka puasa masih lama. Nggak ada air ini ya, karena lagi puasa. Akan Allah tambah. Ketika kita mensyukuri suami kita, akan Allah tambah kasih sayang suami kepada ibu semuanya. Akan Allah tambah ketaatan istri kepada bapak sekalian. Maka kunci bahagia yang pertama adalah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Kunci kebahagiaan yang kedua, yakni jangan pernah bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Jangan pernah Pak bandingin istri kita sama istri orang, jangan. Jangan pernah Bu bandingin suami ibu sama suami orang. Orang mah di media sosial kelihatannya aja bahagia. Aslinya mah semua punya masalah apa enggak? Punya. Semua punya ujian atau enggak? Punya. Sama di sini juga termasuk Aufa. Kalau di media sosial kan kita yang liatin hanya yang baik-baik aja. Betul apa betul? Yang bahagia-bahagia aja. Nggak ada yang tahu kita punya utang. Nggak ada yang tahu kita masih punya urusan atau sedang dalam kesulitan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kunci bahagia di bulan Ramadan ini kita belajar. Ya, apalagi kalau kita ngelihat ke bawah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita mah sahur bisa milih makanan, bisa pesan GoFood. Kita buka puasa bersama ya, bisa buka puasa bersama di mana-mana. Makanan tinggal pilih, mau apa tinggal GoFood. Ini kan rentetan bukber sampai lebaran full nih kayaknya nih, apalagi weekend ya. Saudara-saudara kita di Palestina, jangankan buka bersama, jangankan milih menu makanan, mereka justru kekurangan makanan di sana. Ada yang sahur seadanya atau bahkan tidak sahur. Ada yang buka puasa seadanya atau bahkan tidak buka puasa. Maka alhamdulillah kita juga mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya yang besar yang kita rasakan saat ini adalah negeri kita Indonesia masih menjadi negeri aman dan damai.
Dan ini harus kita jaga. Beberapa negara di Timur Tengah konflik, ya, konflik bahkan berkepanjangan. Awalnya gara-gara beda paham, gara-gara beda saudara. Maka di dalam Islam, ketika kami mengikuti seminar internasional Tasawuf Imam Ghazali di tahun 2017, masyayikh Timur Tengah dan masyayikh dari luar negeri semua hadir. Mereka semua bangga dan bersyukur, terharu sama Indonesia. Kenapa? Karena negeri kita 6 agama bisa hidup rukun dan damai. Betul apa betul? Dalam Islam maka ada 3 ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Apapun bendera partainya, apapun mohon maaf pilihan capresnya, kita ada yang tahlilan, ada yang enggak tahlilan. Saudara apa saudara? Saudara. Ada yang terawih 20 rakaat, ada yang terawih 8 rakaat. Saudara apa enggak? Saudara. Yang salah adalah yang enggak mau terawih. Ada yang sholawatnya pakai Sayyidina, ada yang enggak pakai Sayyidina. Saudara apa enggak? Saudara. Yang salah adalah yang tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kita yang wiridnya, zikirnya pakai tasbih, ada yang pakai ini jari nih. Dua-duanya betul apa enggak? Betul. Saudara apa enggak? Saudara. Yang salah adalah yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam ada 3 macam ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Apapun organisasinya, apapun kelompoknya, selama tidak keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia adalah saudara kita. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, saudara sebangsa dan setanah air. Kalau kita punya tetangga, punya teman kantor, punya teman sekolah, ya, kemudian tidak seiman dengan kita, dia tetap saudara kita. Ukhuwah wataniyah, saudara sebangsa dan setanah air. Kemudian yang ketiga, kalau ada dia bukan Islam, dia bukan orang Indonesia, dia tetap saudara kita, yakni ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia yang bukan saudaramu dalam iman, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Maka negeri kita yang masih aman, damai, tentram, ya, kita ke masjid nggak khawatir ada bom, kita pengajian di mana-mana bebas boleh pengajian. Maka ini patut kita syukuri dan kita berdoa di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Indonesia selalu menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke tema, ada satu lagi yang ingin Aufa sampaikan. Aufa ceramah di mana-mana, atas izin Allah selalu mewasiatkan kepada diri Aufa pribadi dan Bapak Ibu juga teman-teman yang belum nikah. Di bulan Ramadan ini, dalam pengajian ini, Aufa mewasiatkan diri Aufa pribadi dan kita semua, mari sama-sama mulai hari ini niatkan di dalam hati kita minimal ada anak kita atau yang udah punya cucu, minimal 1 cucu kita yang hafal Quran 30 juz. Amin. Kenapa Ustadz? Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, siapa anak yang membaca Quran, menghafalkan Quran dan mengamalkan Quran sekemampuannya, maka akan diberikan kepadanya 10 tiket. Tiket apa Ustadz? Tiket untuk menolong anggota keluarganya yang sudah dipastikan masuk neraka, dia tarik ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau apa mau? Mau aja, mau banget. Ini yang belum nikah, doa dari sekarang. Mudah-mudahan punya suami yang soleh, amin. Mudah-mudahan bisa membimbing menuju jalan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa perlu kita punya 1 anak atau 1 cucu minimal yang hafal Quran? Bapak Ibu, Aufa tanya, Bapak Ibu yakin gak masuk surga? Yakin? Insya Allah. Langsung masuk apa transit dulu? Kan pertanyaan selanjutnya itu, ya, bahwa ada yang masuk surga tanpa hisab, tapi kan ada kuota. Bahwa semua umat Nabi Muhammad SAW masuk surga, tapi kan banyak yang transit dulu.
Kira-kira kita yang langsung masuk apa transit dulu kalau ngelihat kelakuan kita? Maka ada syairnya Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, kami mah masuk surga enggak pantas. Bukan enggak mau tapi enggak pantas. Kenapa? Mohon maaf. Bapak Ibu jujur aja. Kita ketika sholat, baru Allahu Akbar aja kita lupa sama Allah. Betul apa enggak? Kadang kunci lupa naruh, ingetnya tuh pas sholat. Ada enggak yang begitu? Kadang juga ada yang lupa rakaat. Ya, ada enggak yang pernah lupa rakaat? Bahwa kita bukan orang soleh, bukan orang solehah. Maka kata seorang ulama, bersih itu baik, merasa bersih itu jelek. Kotor itu jelek, merasa kotor itu bagus. Maksudnya apa Ustadz? Beramal soleh itu bagus, merasa sudah jadi orang soleh itu tidak bagus. Berbuat dosa itu jelek, tapi di hati kita merasa banyak dosa itu bagus. Bahkan dulu sekelas Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Kalau bulan Ramadan 1 hari berapa kali khatam? 2 kali khatam. 1 bulan berarti 60 kali khatam. Beliau masih berkata, uhibbus salihin walam akum minas salihin. Aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukan bagian dari mereka. Dalam 1 hari bulan Ramadan 2 kali khatamnya. 7 tahun sudah hafal Quran, tapi tetap beliau ngaku bukan orang soleh. Apalagi kita yang misalnya bulan Ramadan minimal 1 kali khatam, jauh ibadah kita sama ibadahnya orang-orang soleh beda jauh. Syekh Abdul Qadir Jailani sholat malamnya 200 rakaat tiap malam, Bu. Pak, kita baru Al-Fatihah saja udah ingat nih, aduh belum beliin istri baju baru, belum beliin susu, belum beliin pampers dan lain sebagainya. Maka kita ngaku di hadapan Allah bahwa kita bukan orang soleh. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi ya Allah, masuk neraka juga kita enggak kuat. Bu, mau enggak Bu masuk neraka, Bu? Mau enggak Bu masuk neraka? Kata Nabi SAW, perempuan itu gampang masuk surga. Kenapa gampang? 1, cukup sholat 5 waktu. 2, puasa di bulan Ramadan. 3, nurut sama suami. Masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ibu-ibu mau nggak masuk surga? Mau nggak nurut sama suami? Mau ya? Alhamdulillah. Ya, bukan tergantung uang bulanan ya. Insya Allah. Coba kita bapak-bapak, udah di dunia nyari nafkah, ya, mikirin ngegedein anak, biaya rumah tangga. Di akhirat siapa yang paling berat beban tanggung jawabnya? Suami apa istri? Suami. Perempuan mah ingat nih yang belum nikah, cukup sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, nurut sama suami. Kalau suami minta dibikinin kopi, bikinin kopi. Kalau suami minta bikinin teh, bikinin teh. Kalau suami minta kawin lagi, jangan. Suami istri mah cukup 1 aja, ya. Ayatnya kan nikahilah 2, 3, 4. Surat An-Nisa ayat 3 tuh, ayat paling gampang ketika dulu Aufa ngapalin Quran, Pak. Tapi di 129 Allah berfirman bahwa kita susah berbuat adil, Pak. Jadi 1 aja, Pak. 1 di Bogor, 1 di Jakarta. Bercanda ya. Dulu Aufa ngajinya sama almarhum Ustadz Arifin Ilham, jadi begini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mulai sekarang niat punya anak minimal 1 yang hafal Quran. Kenapa? Karena tadi insya Allah kita masuk surga, tapi kan nggak ada yang jamin kita masuk surga tanpa hisab. Ada yang jamin nggak kita semua langsung masuk surga tanpa hisab? Nggak ada. Ada yang jamin nggak kita sudah pasti wafat husnul khatimah? Nggak ada. Maka kita semua dalam perjalanan ini adalah semua mengaku pendosa, mengaku kotor, mengaku hina di hadapan Allah, tapi kita tetap berbuat amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh itu mengundang rahmatnya Allah. Dengan rahmat Allah itu mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan ada dulu salah satu santri kita di Jakarta, jadi Aufa sempat mengelola rumah tahfiz di wilayah Bogor, Cianjur, Sukabumi dan Jakarta. Ada santri kita yang dalam kisah yang masyhur ya, Ananda Umar kelas 4 SD, yang dia suatu ketika ada acara hari ayah atau Father's Day di sekolahnya. Kemudian Umar ini maju ke depan, ayahnya diundang, yang lain tampil baca puisi, nyanyi dan lain sebagainya. Santri kita ini baca hafalan Quran dengan nada khas Imam Sudais. Tahu nggak Bu Imam Sudais? Siapa Imam Sudais? Imam Masjidil Haram. Siapa yang pengen ke tanah suci? Siapa yang pengen ke tanah suci enggak bayar? Oh kenceng, sama. Aufa juga pengennya emang enggak bayar. Mau tahu nggak Bu caranya umroh yang gampang? Mau tahu nggak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Cara umroh yang paling gampang adalah daftar ke travel. Iya Ustadz, duitnya belum ada Ustadz. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita berdoa, mudah-mudahan tahun ini bisa ke tanah suci semuanya, nggak pakai bayar. Amin ya Allah ya Rabbal. Umar ini tampil membacakan surah An-Naba dengan nada khas Imam Sudais, didahului dengan suratul Fatihah dengan khas Imam Sudais. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mirip nggak Bu? Mirip dikit lah ya. Mudah-mudahan bisa ke tanah suci semuanya. Yang pernah ke tanah suci kalau dengar nada Imam Sudais pasti kangen Masjidil Haram. Kita berdoa dan muhasabah nanti di akhir, mudah-mudahan tahun ini bisa ke tanah suci semuanya. Ya, jangan lupa ajak-ajak ustadznya. Siapa tahu Yasmina Foundation umroh bareng-bareng. Ya. Dunia mah punya Allah Bu, nggak usah khawatir. Salah satu caranya singkat saja, perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Minimal 1000 kali, syukur-syukur bisa 5000 kali, insya Allah umroh gratis semuanya. Kenapa? Karena ketika kita nitip salam sama Nabi, kita nitip salam terus tiap hari. Aufa nih, baru di Yasmina Foundation. Ustadz Diki ganteng nih, Aufa titip salam sama Ustadz Diki. Titip lewat Ustadz ini. Salam ya buat Ustadz Diki. Besoknya saya titip salam lagi. Ustadz titip salam ya buat Ustadz Diki. Ustadz Diki nggak tahu siapa Aufa. Besoknya titip salam lagi. Ustadz saya titip salam ya buat Ustadz Diki. Terus titip salam tiap hari, seminggu aja. Lama-lama Ustadz Diki penasaran nggak? Yang mana sih Ustadz Aufa? Pasti penasaran. Kalau kita tiap hari mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi SAW, lama-lama insya Allah baginda Nabi yang akan memanggil kita ke depan makam beliau di Madinatul Munawwarah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Balik lagi ke kisah Umar. Kemudian Umar baca surat An-Naba. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun ila akhir ayat. Selanjutnya Umar melanjutkan ayat yang ustadznya baca. Selanjutnya yang terakhir Umar menyebutkan nomor ayat yang ustadznya baca. Ustadznya baca alam naj'alil arda mihada. Ayat berapa Umar? Ayat 6. Linukhrija bihi habban wa nabata. Ayat berapa Umar? Ayat 15. Illa hamiman wa ghassaqa. Ayat berapa Umar? Ayat 25. Fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Ayat berapa Umar? Ayat 30. Ketika ditanya, kenapa Umar baca hafalan Quran? Kemudian Umar menjawab, kata guru ngaji Umar, siapa anak yang membaca Quran dan menghafalkan Quran, maka nanti di akhirat akan berikan mahkota dan jubah kemuliaan untuk kedua orang tuanya yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari.
Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah dan hafal Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini masih Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan, syahrul maghfirah, bulan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah atau bulan ampunannya Allah, maka bulan Ramadan adalah bulan yang dirindukan oleh para pendosa. Siapa pendosa? Kita semua. Kita semua adalah para pendosa yang banyak mungkin berbuat dosa di masa lalu kita. Maka kita merindukan bulan Ramadan, syahrul maghfirah, bulan ampunannya Allah. Rasulullah SAW menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di riwayat yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Bahkan saking mulianya bulan Ramadan, di dalam kitab Tanqihul Qaul karya Syekh Nawawi Al-Bantani ada hadis riwayat Imam Baihaqi. Walaupun hadis ini tidak sampai derajat sahih, tapi ini menggambarkan keutamaan bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, naumus shaimi ibadatun. Bahkan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Manakala kita misalnya kecapean sholat taraweh dan witir, kemudian kita tidur sebelum bangun sahur, itu insya Allah tidurnya jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngebut ngatamin Quran satu hari 10 juz misalnya, kemudian kita kecapean, kita ketiduran, maka insya Allah tidurnya naumus shaimi ibadatun. Tidurnya jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naumus shaimi ibadatun bukan berarti ya kita tidur dari habis subuh sampai menjelang maghrib. Ya, karena tidur adalah ibadah, jadi tidur dari habis subuh sampai menjelang maghrib. Ya, biasanya santri dulu begitu. Yang disebut tidur adalah ibadah, di sela-sela ibadah kita, kemudian kita tidur, insya Allah tidurnya jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Maka daripada kita ngomongin orang, ngomongin keburukan orang, ngomongin kejelekan orang, ngomongin teman dan lain sebagainya, wa sumtuhu tasbihun, lebih baik kita diam, insya Allah diamnya menjadi tasbih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita nggak bisa bicara yang baik, lebih baik kita diam. Kalau sebelum bulan Ramadan, mungkin kita diam tuh biasanya diam mikirin masalah, ya. Diam mikirin hajat yang belum kekabul. Diam mikirin urusan kita. Tapi bulan Ramadan, insya Allah walaupun kita diam, termenung, nggak mikir apa-apa, insya Allah dicatat sebagai tasbih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun. Amal orang yang berpuasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang sunnah dihitung pahalanya menjadi wajib. Ibadah yang wajib pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Maka bulan Ramadan adalah bulannya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam ibadah atau dalam kebaikan. Doa benar nih Ramadan, mudah-mudahan Ramadan ini terakhir menjadi Ramadan terakhir buat yang jomblo. Maksudnya tahun depan biar nikah. Amin. Iya kan belum pada ngerasain kan rasanya dibangunin istri apa suami. Kalau Ustadz baru pengantin baru 3 tahun. Alhamdulillah Ustadz udah nikah. Oh belum ngasih tahu ya. Ini udah ada cincin. Takutnya ada yang ini nanya kan, ini Ustadz udah nikah belum? Gitu. Alhamdulillah Ustadz udah nikah. Ya, anak 1, istri 1. Alhamdulillah. Wa du'auhu mustajabun, yang terakhir. Doa orang yang berpuasa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan ini banyak-banyak betul kita berdoa sama Allah. Doa urusan kita, doa urusan keluarga kita, urusan kedua orang tua kita,
Karena wa du'auhu mustajabun. Doa orang yang berpuasa insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan andalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi memasuki bulan Ramadan, yang pertama Nabi memperbanyak salat sunnah. Salat sunnah apa aja Ustadz? Salat sunnah yang afdol menurut para ulama, yang pertama yang paling afdol itu sebetulnya salat sunnah rawatib. Salat sunnah yang nempel sama salat wajib. Salat sunnah rawatib itu ada 12 rakaat, apa aja? 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Jadi 12 rakaat. Jangan sampai kita tarawih tapi enggak ba'diyah isya. Karena menurut sebagian ulama justru pahala ba'diyah itu lebih besar daripada pahala tarawih. Tapi sholat tarawih juga gede pahalanya, ya. Sholat sunnah apa aja yang lain selain rawatib? Yang utama di bulan Ramadan sholat sunnah tarawih, kemudian qiyamul lail, sholat sunnah tahajud. Dan tahajud ini adalah momen-momen, apa judul kita? Deep talk time with Allah. Googling dulu apa kemarin artinya apa ya? Ya, tahajud adalah momen kita berdua-duaan dengan Allah. Momen kita berkhalwat, menyendiri dengan Allah. Khalwat itu artinya menyendiri menurut sebagian ulama, menurut ulama tabi'in, ya, Muslim bin Yasar, tidak ada kenikmatan ibadah yang melebihi kenikmatan khalwah, yakni menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sempetin. Walaupun misalnya sebelum sahur cuma 15 menit atau cuma setengah jam, ya, sebelum masak-masak yang ibu-ibu, atau juga mungkin bapaknya bantuin masak, sebelum masak sahur sempetin waktu untuk khalwat menyendiri dengan Allah. Ketika seseorang sudah merasakan nikmatnya berdua-duaan dengan Allah, maka dunia ini akan menjadi biasa-biasa saja dalam pandangannya. Dunia menjadi biasa-biasa saja dalam hatinya. Bukan nggak pengen, ya, pengen mah boleh, tapi nggak ada di dalam hati. Maka ada salah satu sifat orang soleh, yakni zuhud. Zuhud itu bukan nggak punya dunia, bukan. Zuhud itu bukan bajunya compang-camping, bukan. Zuhud itu bukan meninggalkan menikah, nggak mau nikah, bukan. Zuhud adalah meletakkan dunia dalam genggaman tangan, bukan di dalam hati. Ada orang kaya yang dunia enggak ada di hatinya, ibadahnya istiqomah. Ada orang yang dunianya biasa-biasa aja, tapi di dalam ibadah dunianya ke bawah-bawah. Bu, mendingan banyak duit, hati tidak tentram, atau duit cukup tapi hati tentram? Duit banyak, hati tentram. Nah, pasti jawabannya itu. Ustadz Aufa udah tahu, karena Ustadznya kalau ditanya juga begitu. Lebih enak ibadah pas punya duit apa enggak punya duit? Pas punya duit. Memang itu level kita, enggak apa-apa. Yang penting dunia enggak ada di dalam hati. Catat tadi Aufa bilang, siapa orang yang sudah merasakan nikmatnya khalwat berdua-duaan dengan Allah, maka dunia akan biasa-biasa saja dalam hatinya. Jadi orang lain mau punya Alphard kek, mau beli rumah lagi kek, mau beli mobil lagi kek, biasa aja, nggak ada urusan. Tugas kita kan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan mengomentari nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan sampai tetangga beli parabola, kita minum Paramek. Tetangga beli mobil baru, kita naik ambulan. Ya, tetangga beli kulkas baru, kita yang kedinginan. Jangan sampai begitu. Maka kita perlu sekali-kali, ya. Kalau dulu Nabi Musa diriwayatkan khalwat 40 hari. Baginda Nabi SAW sebelum berdakwah khalwat 40 hari. Kalau kita kan punya kegiatan Ustadz, ya minimal khalwat 1 jam sebelum sahur, khalwat ketika qiyamul lail, ya. Jangan sampai ketika kita ibadah dunia masih kebawa dalam ibadah kita.
Belajar ya, bukan nggak boleh, bukan. Sering Ova sampaikan di mana-mana. Ikhlas itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Berapa tingkatan, Bu? 3 tingkatan. Yang pertama, ada orang-orang yang memang ibadah pengen dunia. Boleh, bukan nggak boleh, boleh. Ada orang sholat duha pengen lancar rizkinya. Boleh apa boleh? Boleh. Ada orang sholat tahajud biar dapat jodoh. Boleh apa enggak? Boleh. Ada orang banyak baca sholawat biar utangnya cepat lunas. Boleh apa enggak? Boleh. Ada orang sholat hajat biar kawin lagi. Boleh apa enggak? Boleh. Kawin laginya mah terserah izin istrinya. Dari tadi ngomonginnya kawin lagi mulu, Ustaz. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, selama mintanya sama Allah, jawabannya boleh. Boleh nggak sedekah minta dibalas 10 kali lipat? Boleh. Yang nggak boleh mah minta kepada selain Allah. Yang tidak dianjurkan mah minta sama manusia. Mendingan minta sama Allah. Minta sama manusia mah dikasih enggak, diomongin iya. Betul apa betul? Pengalaman. Mudah-mudahan kita semua hanya bisa bertawakal, berpasrah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tingkatan yang pertama, orang yang ibadah emang pengen minta dunia, jawabannya boleh. Itu ikhlas tingkatan yang pertama. Ikhlas tingkatan yang kedua, ada orang-orang yang merasa urusan dunianya udah selesai. Nggak minta juga Allah kasih. Jodoh mah kalau udah waktunya juga datang. Utang mah kalau udah waktunya juga lunas insya Allah. Ada orang-orang yang ibadah enggak lagi minta dunia. Ikhlas tingkatan yang kedua, yakni orang-orang yang beribadah karena ingin masuk surganya Allah dan takut nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Aufa tanya, kita mau nggak masuk neraka? Nggak mau, pasti nggak kuat. Kalau Bapak Ibu baca surah Al-Waqi'ah, ada namanya buah zakum. Buah zakum itu makanan penghuni neraka. Buah zakum itu diriwayatkan dalam hadis dalam kitab Daqaiqul Akhbar, kalau ibu-ibu motong mangga, kalau mangganya terlalu matang, ada yang netes nggak ke lantai. Kalau mangganya terlalu matang, ada yang netes nggak ke lantai. Buah zakum, andai tetesan itu menetes ke dunia, maka dunia akan hancur luluh lantah. Lalu bagaimana? Buah zakum itu menjadi makanan penghuni neraka. Jadi kuat nggak kita masuk neraka, Bu? Nggak kuat. Siap, Bu, nurut sama suami? Siap nggak? Mau nggak masuk surga, Bu? Kurang kenceng, mau nggak? Mau nggak nurut sama suami? Iya. Kampanye. Berat soalnya jadi laki-laki yang udah jadi suami. Berat apa berat? Berat. Di dunia nyari nafkah, di akhirat nanggung dosa istri dan anak. Ibu-ibu nanti di yaumil hisab. Ketika ibu-ibu dihisab, dipanggil suaminya. Panggil suaminya. Suaminya datang. Wahai suami, apakah engkau ridho terhadap istrimu? Ridho, ya Allah. Enggak jadi dihisab. Enak apa enak? Makanya jangan melawan. Setuju, Pak? Setuju. Nanti undang Aufa lagi, Pak, jangan lupa. Perempuan mah gampang masuk surga. Iya Ustaz, tapi nurut sama suami itu butuh perjuangan. Ya betul. Karena setan pasti menggoda. Setan pasti ngegodain kita, ya. Jadi yang kedua, ikhlas tingkatan yang kedua, orang-orang yang beribadah karena ingin masuk surganya Allah dan takut nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tingkatan yang ketiga, yakni ikhlas tingkatannya para kekasih Allah, para anbiya wal mursalin, tingkatannya orang-orang saleh, yakni orang-orang yang beribadah hanya berharap ridho dan perjumpaan dengan Allah, dan orang-orang yang bersolawat hanya berharap perjumpaan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar. Kalau kita masih di tingkatan yang pertama, ya nggak apa-apa. Nanti lama-lama naik ke tingkatan yang kedua. Nanti mudah-mudahan bisa tingkatan yang ketiga. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan puncak-puncaknya rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan puncak-puncaknya rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka balik lagi tadi ke khalwah, ya. Minimal sempetin menyendiri dengan Allah. Kalau orang terbiasa menyendiri dengan Allah,
nanti di kehidupan sehari-hari hatinya tuh biasa connect sama Allah. Ngelihat orang di pinggir jalan misalnya yang kesusahan, hatinya udah otomatis, ya Allah kasihan amat ya, mudah-mudahan Allah luasin rezekinya. Ngelihat orang yang berbuat maksiat, hatinya langsung connect ke Allah, ya Allah kasihan orang berbuat maksiat tuh, kasihan Bu. Kita doain jangan dicaci maki, jangan direndahin, ya. Ada hadis, hati-hati nih. Siapa orang yang menertawakan dosa orang lain, maka dia tidak akan wafat kecuali melakukan dosa yang sama. Maka hati-hati kalau melihat orang maksiat. Jangan kita merasa lebih baik, jangan. Kasihani dia, pandang dengan pandangan kasih sayang. Ya, kalau dia curhat, rangkul dia. Dulu ketika ada seorang pelacur datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa mengusir pelacur tersebut karena takut kena sial rumahnya. Nabi Musa ditegur sama malaikat Jibril, kenapa engkau mengusir pelacur itu? Siapa tahu pelacur itu mau bertaubat. Tahukah engkau wahai Musa, ada dosa yang lebih besar daripada 1000 kali berzina? Apa itu wahai Jibril? Yakni dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka kalau ada teman yang maksiat, dirangkul. Jangan dihujat, jangan dijudge, jangan dicaci maki, jangan. Ya. Maka tadi balik lagi ke amalan ketika Nabi memasuki bulan Ramadan, yang pertama Nabi memperbanyak sholat sunnah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi juga memperbanyak interaksi dengan Quran. Tadi ya, sambil kita niatkan mudah-mudahan anak cucu kita hafal Quran, diri kita juga biasakan berinteraksi dengan Quran. Kalau Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khatam, dulu Aufa mengira apa iya 1 hari bisa 2 kali khatam? Berarti kan khatamnya misalnya tidur 8 jam, sisa berapa jam? 16 jam. Berarti 8 jam 1 kali khatam, 8 jam lagi 1 kali khatam. Itu nggak minum, nggak makan, nggak sholat, nggak kamar mandi, ya. Kalau hitung-hitung logika. Tapi ternyata ada salah satu santri kita di Darul Khair Kemang, itu ternyata kalau memang penghafal Quran saking lancarnya, itu 4-5 jam selesai 1 kali duduk. Kalau kita kan 1 juz setengah jam, ada yang sejam, ada yang dicicil berhari-hari, gitu kan? Ya, maka minimal kita walaupun nggak bisa 1 hari 1 kali khatam, ya minimal mudah-mudahan 1 bulan 1 kali khatam. Kalau nggak bisa juga Ustadz sibuk banget, ya 1 hari 1 halaman. Kalau Ova ngomong ke ceramah di perkantoran, namanya orang kantoran ya, kadang ada yang bahkan belum bisa baca, belum lancar baca, atau belum mahir bacanya. Ya minimal 1 hari jangan sama sekali tidak ada interaksi dengan Quran. Maka amalan Nabi ketika memasuki bulan Ramadan, yang kedua yakni memperbanyak interaksi dengan Quran. Dan ketika kita interaksi dengan Quran, lama-lama juga kita akan merasakan khalwah, menyendiri dengan Allah. Apalagi baca Quran di malam-malam, kemudian menitihkan air mata, ya. Maka itu amalan yang kedua yang Nabi lakukan ketika Nabi memasuki bulan Ramadan. Yang ketiga, Nabi SAW ketika memasuki bulan Ramadan, Nabi memperbanyak sedekah. Bahwa dalam hadis sedekah terbaik adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, amalan Nabi ketika Nabi masuk ke bulan Ramadan, selain tadi memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak interaksi dengan Quran, memperbanyak sedekah, yang terakhir memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir apa yang paling utama Ustaz? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada cerita menarik Bapak Ibu. Kemarin ketika Tarhib Ramadan, Aufa ngisi di salah satu rumah direktur Pertamina. Ada salah satu jamaahnya itu nanya tapi sambil cerita. Di salah satu rumah sakit di Jakarta, qadarullah Aufa lupa nama rumah sakitnya. Jadi ada di situ disiapkan satu ustadz untuk menemani orang-orang yang sakaratul maut di rumah sakit itu. Memang sakitnya udah lama. Sakit orang udah lama, kemudian udah kelihatan mau wafat. Terima kasih. Nah, ada satu ustadz disiapkan untuk menemani sakaratul maut pasien yang mau wafat. Kemudian dilakukan penelitian di rumah sakit itu.
dari 1000 orang yang sakaratul maut di rumah sakit itu, yang berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya hanya 17%. Berarti berapa? Nggak nyampe 200 orang. Maka dia tanya sama Aufa, gimana Ustadz biar kita wafat terjamin mengucapkan la ilaha illallah? Ya Allah Pak, saya juga belum ngejamin diri saya. Tapi Nabi SAW bilang bahwa seseorang wafat tergantung kebiasaannya. Maka bulan Ramadan ini kita mulai biasakan juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali Ustadz? Kalau dalam hadis kan aktsiru jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian dengan memperbanyak. Kalimatnya memperbanyak, jadi sebanyak-banyaknya. Bahkan di dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan ada namanya amalan zikir ataqoh. Zikir ataqoh itu zikir untuk menebus diri kita agar terhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada ataqoh sugro, ada ataqoh kubro, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, zikir ataqoh salah satunya adalah mengkhatamkan zikir la ilaha illallah 70.000 kali. Dan boleh dicicil. Saya mau semalaman Ustadz, silakan. Ada loh Bu, di zaman sekarang ada loh. Jadi gini, kita tuh jangan melihat orang dari luarnya. Bisa jadi dia pakai celana jeans, laki-laki ya. Bisa jadi dia pakai celana jeans, pakai kaos biasa, tapi amalan dia hebat. Bisa jadi mungkin mohon maaf, misalnya kerudungnya belum kerudung panjang, tapi ternyata di dalam amalan dia punya amalan yang dia sembunyikan. Maka kita hati-hati menilai orang. Zaman sekarang ada nggak orang yang mengkhatamkan tadi la ilaha illallah 70.000 kali dalam satu malam? Ada. Bahkan salah satu jamaah kita di Cibinong, beliau juga punya rumah tahfidz. Beliau mengkhatamkan la ilaha illallah 70.000 kali. Setelah 3 kali khatam wafat. Enak apa enak? Enak. Tentu ada yang dicicil, ada yang semalaman. Kalau semalaman itu biasanya dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Aufa sendiri jujur belum ngamalin kalau semalaman. Tapi dicicil, misalnya sehari 100. Kalau sehari 100 kan berarti 70.000, 700 hari khatam zikir ataqoh. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian selain zikir la ilaha illallah, zikir juga yang dianjurkan para ulama adalah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat apa Ustadz? Banyaklah sholawatnya. Pakai Sayyidina apa enggak Ustadz? Terserah lah. Mau pakai Sayyidina enggak, mau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa aulan nasi bi yaumal qiyamah, yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, seorang kekasih Allah perempuan. Dalam kisah perjalanan hidup beliau diriwayatkan kalau Rabi'atul Adawiyah sehari semalam itu tidak kurang solawatnya dari 50.000 kali. Imam Al-Haddad 25.000 kali. Ya, Habib Munzir Al-Musawwa, pimpinan majelis Rasulullah, salawatnya minimal 5.000 sehari. Maka beliau 13 kali mimpi ketemu Rasulullah. Kenapa kita belum pernah mimpi ketemu Rasulullah? Satu, memang belum pantas. Kedua, salawat kita males, jujur aja. Kalau ditanya pengen gak ketemu Nabi? Pengen. Berapa salawatnya sehari? Pasti malu. Maka Ramadan ini jadi momentum juga untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Kenapa pakai target Ustadz minimal sehari 1.000? Biar kalau belum nyampe target kita nggak tenang. Tadi Aufa sebutkan di luar sana orang-orang salawatnya udah ribuan kali, udah puluhan ribu kali. Kita masih ketinggalan, kita masih berdebat. Salawat nggak boleh pakai Sayyidina. Kuno, norak Aufa bilang. Orang yang banyak berdebat itu norak. Orang udah banyak beramal Bapak Ibu, kita udah ketinggalan jauh. Maka bulan Ramadan ini ayo perbanyak sholawat, perbanyak zikir. Waktu kita tinggal sedikit. Nanti kita doa dan muhasabah di akhir.
Di sekeliling kita kalau Bapak Ibu lihat, teman kita, tetangga kita, saudara kita, banyak nggak akhir-akhir ini yang wafat mendadak? Banyak. Dan nggak kenal tua, nggak muda. Kalau udah waktunya wafat, ya wafat. Wafat mah kapan aja, yang penting husnul khatimah. Mendingan wafat nanti malam husnul khatimah, apa 10 tahun lagi su'ul khatimah? Nanti Ustadz belum siap, sama Ustadz Aufa juga belum siap. Baru punya anak 1, istri 1 nanti aja. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi perbanyak amal. Jangan perbanyak berdebat. Rasulullah itu nggak suka orang yang berdebat. Dari zaman dulu udah ada perbedaan. Perbedaan pendapat itu udah ada. Jadi juga terkait sholawat, mari kita perbanyak sholawat di bulan Ramadan ini. Minimal kalau Aufa sih menasihati diri Aufa dan jamaah di mana-mana, minimal mas 1000 kali lah. Sholawat apa Ustadz? Sholawat yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril. 1000 itu kalau kita amalin Bapak Ibu cuma 15 menit. Ibu-ibu menurut penelitian, mohon maaf, silakan cek di Google nanti. Kaum wanita itu dalam sehari semalam ngomongnya itu Pak 20.000 kata, Pak. Betul apa betul? Betul nggak Bu? Apa di sini ibu-ibunya pendiam semua? Di sini mah kayaknya soleha semua kayaknya. Kayaknya di sini mah nggak cerewet semuanya. Ya, di sini nggak tahu nanti di rumah. Ya, bagaimana jika kata-kata itu yang 20.000 kata itu kita ganti dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan sholawat itu nggak harus di atas sajadah. Sholawat itu nggak harus kemudian menyendiri, enggak. Di motor, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Imam Abu Hasan Asyadili satu ketika beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, ya Rasulullah, salawat yang disebutkan dalam hadis, man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat yang dimaksud di hadis itu, salawat dalam keadaan hati khusyuk, dalam keadaan menangis, atau dalam keadaan hati yang lalai, pikiran kemana-mana. Di dalam mimpi Sayyidina Abu Hasan Asyadili disebutkan Rasulullah menjawab, salawat 1 dibalas 10 itu salawat dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa sama Allah, sambil nonton sinetron Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, di angkot Sallallahu Alaihi Muhammad, itu dibalas sama Allah. Sedangkan salawat yang dibaca ketika menyendiri dalam keadaan khusyuk, apalagi meneteskan air mata karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya yang pertama, Aufa menasihati diri Aufa pribadi dan kita semua. Yang pertama, niatkan minimal 1 anak atau cucu kita yang hafal Quran 30 juz. Amin. Yang kedua, Ramadan ini jadi momentum kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Seseorang yang sudah istiqamah ibadah itu hidupnya bahagia. Walaupun ada masalah, hidupnya tetap bahagia. Ketika ditanya apa itu ridho kepada Rabi'atul Adawiyah, ridho itu adalah manakala sama saja rasanya ketika mendapatkan nikmat dan ketika mendapatkan musibah. Kalau kita kan levelnya masih mendapatkan nikmat, kita bahagia. Mendapat musibah, kita sedih. Betul apa betul? Mudah-mudahan kita istiqamah ibadah sampai pada maqam derajat ridho, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi yang kedua, sempatkan waktu untuk berkhalwat, menyendiri dengan Allah. Dan yang terakhir, perbanyak zikir kepada Allah, terutama zikir la ilaha illallah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup pengajian kita dengan doa bersama. Wa du'auhu mustajabun. Doa-doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita aminkan bersama, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah memberikan kami nikmat iman dan nikmat Islam ya Allah. Jangan cabut iman Islam kami ya Allah. Jangan cabut iman Islam keluarga kami ya Allah, hingga nanti Engkau mewafatkan kami. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah ala ni'matil ibadah. Alhamdulillah. 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 Segala puji bagimu ya Allah, yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kami. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kami tidak mampu menghitung nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Saking banyaknya nikmat dari Engkau ya Allah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ala ni'mati kulliha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Duhai Allah yang menghidupkan kami dan yang sebentar lagi akan mewafatkan kami. Duhai Allah, Zat yang maha mengerti keadaan kami. Duhai Allah, Zat yang maha menyayangi kami. Duhai Allah, Zat yang tidak pernah meninggalkan kami. Duhai Allah, Zat yang maha mengerti keadaan kami. Duhai Allah yang menyaksikan seluruh dosa dan kemaksiatan kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami telah menzalimi diri kami dengan banyak berbuat dosa dan maksiat di masa lalu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di siang hari ini, ya Allah, di bulan Ramadan, bulan ampunanmu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami semua bersimpuh di hadapanmu, ya Allah. Kami yang hina, kami yang kotor, kami yang berlumuran dosa di masa lalu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, tidak ada satupun di antara kami yang hadir di masjid ini kecuali Engkau rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Ampuni seluruh dosa-dosa. Dosa besar, dosa kecil, ya Allah. Yang sengaja, tidak sengaja, dosa yang kami lakukan secara terang-terangan ataupun yang kami sembunyikan selama ini. Yang manusia tidak ada yang tahu dosa kami, ya Allah. Tapi Engkau tahu, ya Allah. Dosa yang saking banyaknya, kami sendiri lupa akan sebagian dosa-dosa kami. Saking banyaknya dosa kami, ya Allah. Tapi malaikat atid-Mu tidak pernah lupa mencatat amal buruk kami. Di siang hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah. Tidak ada satupun di antara kami nanti yang keluar dari masjid ini kecuali Engkau hapus seluruh catatan amal buruk kami yang ada dalam catatan malaikat atid-Mu, ya Allah. Mungkin kesulitan yang kami hadapi, masalah yang kami terima karena dosa-dosa kami di masa lalu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di siang menjelang sore hari ini, ya Allah, bersihkan seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan kami hamba-Hamba-Mu di sisa-sisa usia kami yang lebih taat kepadamu, ya Allah. Berkahi sisa-sisa usia kami. Perbaiki keadaan lahir batin kami. Perbaiki urusan dunia kami. Perbaiki ibadah kami, ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan ibadah, istiqamah ibadah, kenikmatan ibadah, hingga dunia ini hanya biasa-biasa saja dalam pandangan kami, ya Allah. Hidup kami sungguh sebentar, ya Allah. Hidup kami sungguh sebentar, ya Allah. Kasihani kami, ya Allah. Rahmati kami, ya Allah. Cintai kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di siang menjelang sore hari ini kami juga bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, rahmati ampuni dua insan yang sangat kami cintai, ya Allah. Rahmati ampuni ayah ibu kami. Rahmati ampuni mama. Rahmati ampuni bunda. Rahmati ampuni ibu kami. Lihat alis mama, lihat kening mama. Lihat pipi mama. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mamah kami yang bernama Ya Allah, ya Rabbana, untuk mamah kami yang telah wafat, ya Allah, lapangkan kuburnya, ya Allah. Terangi kuburnya, ya Allah. Jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga-Mu, ya Allah. Bahagiakan beliau di alam kuburnya, ya Allah. Sampaikan salam rindu kami
untuk mamah kami yang telah wafat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kubur beliau taman di antara taman-taman surgamu. Ya Allah ya Rabbana, untuk mamah kami yang masih ada ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan jasmani rohaninya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah, angkat kesulitannya ya Allah. Bahagiakan mamah kami dunia akhirat. Untuk mamah kami yang masih ada ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah untuk membahagiakan mamah kami yang masih ada ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, untuk mamah kami yang masih ada, berikan kesempatan kepada kami agar kami bisa menggandeng tangan mamah kami di Masjidil Haram. Gandeng tangan mamah kami mengelilingi Ka'bahmu, tawaf mengelilingi Ka'bahmu ya Allah. Panjangkan umur mamah kami yang masih ada ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, rahmati ampuni ayah, rahmati ampuni abah, rahmati ampuni ayah kami ya Allah. Untuk ayah kami yang bernama untuk ayah kami yang telah wafat ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surgamu. Sampaikan salam rindu kami untuk abah kami yang telah wafat ya Allah, bahagiakan beliau di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, untuk abah kami yang masih ada ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, angkat penyakitnya, angkat kesulitannya ya Allah. Bahagiakan ayah bunda kami dunia akhirat, muliakan abah umi kami dunia akhirat. Kumpulkan kami bersama abah umi kami kelak di dalam surgamu ya Allah. Haramkan abah umi kami dari menyentuh api nerakamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, rahmati ampuni pasangan kami, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga surga sebelum surga. Selamatkan keluarga kami dunia akhirat. Ya Allah ya Rabbana, jadikan para istri yang hadir ya Allah, jadikan wanita yang ada dalam keluarga kami. Ketika baginda Nabi melihat ke dalam neraka, kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita ya Allah. Jadikan kaum wanita yang ada dalam keluarga kami, jadikan jamaah muslimah yang hadir, jadikan istri kami ya Allah termasuk golongan kaum wanita penghuni surgamu, termasuk golongan kaum wanita yang kelak di akhirat
akhirat berada di belakang barisan Sayyidah Khadijatul Kubra, di belakang barisan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kasihani kami, selamatkan kami para suami ya Allah, selamatkan kami para ayah ya Allah. Sungguh berat beban kami nanti di akhirat ya Allah. Kumpulkan kami bersama pasangan kami, bersama keluarga kami, kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, rahmati berkahi anak cucu keturunan kami. Jadikan anak cucu keturunan kami anak cucu keturunan saleh salehah, anak cucu keturunan yang hafal Quran ya Allah, anak cucu keturunan yang menyelamatkan kami nanti di akhirat, anak cucu keturunan yang nanti mau menziarahi kubur kami setelah kami wafat ya Allah, anak cucu keturunan yang nanti mau bersedekah atas nama kami setelah kami wafat ya Allah. Jaga anak cucu keturunan kami dari maksiat, jaga anak cucu keturunan kami dari dosa-dosa besar, jaga anak cucu keturunan kami dari perzinahan, dari pergaulan bebas ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami hidup di akhir zaman di mana maksiat merajalela ya Allah. Selamatkan anak cucu keturunan kami. Ya Allah ya Rabbana, berkahi Yasmina Foundation ya Allah, berkahi sekolah kreatifah ya Allah. Jadikan siapapun yang ada di dalamnya menjadi orang soleh dan solehah. Jadikan Yasmina Foundation semakin banyak, semakin luas menebar manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkahi kami semua ya Allah. Rabbana ya Rabbana, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يسر لنا زيارة حرامك وحرامه صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا زيارة المسجد الحرام. Ya Allah ya Rabbana, kehendaki kami, takdirkan kami, berikan rezeki kepada kami agar kami bisa segera balik lagi ziarah ke Masjidil Haram, merasakan nikmatnya salat di Masjidil Haram. Ya Allah, takdirkan kami agar kami bisa segera ziarah ke Masjidin Nabawi, berziarah ke makam kekasih-Mu, ke makam kekasih kami, ke makam kerinduan kami, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, berkahi sisa-sisa Ramadan untuk kami ya Allah. Berikan kami kekuatan ibadah. Jadikan kami nanti keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba-Mu yang kembali suci, kembali fitrah, bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan hajat kami, bantu selesaikan masalah kami, angkat segala kesulitan kami, bantu selesaikan hutang-hutang kami, kabulkan hajat kami dunia akhirat. Silakan diniatkan hajatnya masing-masing. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Istajib lana, amin, istajib du'ana ya Rabbal alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, istajib du'ana. Rabbana ya Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan air mata kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wafat dalam husnul khatimah. Wafat dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya aufa mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.